Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu sekalian, sebelum kita mulai kita semangat pagi dulu ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, terima kasih untuk semangatnya. Oke, ada baiknya sebelum kita mulai kegiatan hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita lanjut nih saya mau absen dulu. Yang pertama ada Ibu Alfi hadir? Hadir. Ibu Faiza hadir? Baik, sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, oke. Di depan kita sudah ada quotes nih. Ada believe, achieve, succeed. Jadi apa yang mau kita raih gitu, kita harus percaya agar kita mendapat kesuksesan. Oke? Dan selanjutnya ini ada biodata saya. Perkenalkan, saya Tiara. Saya lahir tahun 92. Saya itu pendidikannya S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, ini adalah training-training yang pernah saya ikuti. Terus ini ada email dan nomor telepon saya. Boleh kalau mau dicatat silakan. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai ke materi, kita safety induction dulu ya. Kita sedang berada di gedung Pusat Hiperkes DKI Jakarta. Kami ada di bawah Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta. Gedung ini terdiri dari 4 lantai. Di masing-masing lantai itu terdapat kamar mandi, ada laki-laki dan perempuan. Lalu kami juga ada masjid di depan gedung dan ada musola di lantai 4. Kita juga memiliki resiko bahaya yaitu kebakaran dan gempa bumi. Untuk apa kami ada di setiap lantainya. Lalu apabila terjadi bahaya, para peserta diminta untuk segera ikut instruksi dari petugas yang berwenang dan meninggalkan ruangan ke titik kumpul. Nah, lokasi titik kumpul kita ada di depan gedung Hiperkes. Oke. Nah, untuk kegiatan pelatihan kita ada rules-nya nih. Nah, tata tertibnya apa aja sih? Ada dilarang merokok, dilarang berbicara terlalu keras dan mengganggu, tidak meninggalkan ruangan selama pelatihan berlangsung, terus angkat tangan untuk bertanya atau menyampaikan pendapat. Terus tepat waktu dalam pelatihan, kegiatan pelatihan ya, selama kegiatan pelatihan berlangsung. Oke, kita mulai. Kira-kira ada yang tahu gak sih ibu-ibu ini terkait hierarki pengendalian resiko? Baik, belum. Oke, hierarki pengendalian resiko itu kan ada 5 ya. Ada eliminasi atau menghilangkan, ada substitusi atau mengganti. Terus ada rekayasa engineering atau memodifikasi. Terus ada pengendalian administratif. Administratif itu biasanya peraturan atau SOP atau kebijakan. Lalu ada APD, alat pelindung diri. Jadi APD itu paling terakhir ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini itu terkait salah satunya nih pengendalian administratif. Oke, ini adalah judulnya. Cara mengembangkan konsep pengendalian administratif berdasarkan evaluasi. Nah, itu ada di kode unit triple K PM 02022601. Lalu judul unitnya adalah mengembangkan program APD. Terus ada di EK kedua mengembangkan konsep pengendalian potensi bahaya. Nah, saya mengambil dari KUK keempat. Nah, uraiannya apa sih di bagian pengetahuan, yaitu konsep pengendalian administratif berdasarkan hasil evaluasi dikembangkan. Oke, lanjut. Apa sih tujuan pelatihannya? Nah, tujuan pelatihan kita hari ini adalah peserta dapat menjelaskan cara mengembangkan konsep pengendalian administratif berdasarkan hasil evaluasi menggunakan formulir job sheet sesuai SOP yang ada di Pusat Hiperkes dan Kesehatan Kerja. Oke, selanjutnya ada manfaat. Manfaatnya adalah peserta mampu mengembangkan
konsep pengendalian administrasi sesuai dengan SOP di Pusat Hiperkes dan Kesehatan Kerja. Oke, kita masuk ke pengertiannya ya. Pengertian dari pengendalian administratif adalah prosedur, kebijakan, praktik, sistem manajemen yang ditetapkan oleh organisasi, yang ditetapkan oleh perusahaan untuk mengelola operasi untuk mencapai tujuan dan memastikan kepastian terhadap regulasi dan mempromosikan efisiensi. Nah, kalau tadi kan pengertian dari administratifnya ya, sekarang evaluasinya. Evaluasinya itu apa? Kegiatan menilai tingkat kinerja suatu program, kebijakan atau sistem dengan membandingkan realisasi itu yang ada terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Oke, nah ini ada tahap pengembangan pengendalian berbasis evaluasi. Ini ada 5 nih tahapnya ya ibu-ibu. Yang pertama, melaksanakan evaluasi sistem pengendalian. Contohnya apa sih? Yang pertama ini ada audit internal. Ya. Biasanya kalau di perusahaan ada kegiatan audit internal tuh setahun sekali ya atau 6 bulan sekali. Setahun sekali. Ya. Oke, terus ada survei dan wawancara. Lalu ada analisis data kinerja. Terus ada analisis root cause. Jadi itu analisis akar permasalahannya. Lanjut, yang kedua ada menganalisis hasil evaluasi atau diagnosis. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi kelemahannya dulu. Nah, terus baru kita prioritaskan resiko. Resiko kan ada tinggi, sedang, rendah. Berarti yang kita prioritaskan yang tinggi. Oke, ada perumusan rekomendasi. Selanjutnya, yang ketiga ada merumuskan konsep pengendalian administrasi baru atau modifikasi. Oke, apa aja sih yang ada di dalamnya? Ada penempatan tujuan pengendalian baru, ada desain ulang prosedur atau SOP, terus ada pengembangan pelatihan, terus ada sistem dokumentasi dan pelaporan. Oke, selanjutnya ada implementasi dan komunikasi. Yang pertama ada komunikasi itu sendiri, terus ada uji coba dan ada pelaksana. Lalu yang terakhir ada monitoring berkelanjutan dan evaluasi ulang. Gitu. Jadi dimonitoring dan dievaluasi ulang. Tuh. Oke. Selanjutnya ini ada jenis-jenis pengendalian administratif yang dikembangkan. Apa saja? Ada kebijakan dan prosedur kerja, ada pelatihan dan supervisi, ada struktur organisasi, ada pengendalian berbasis kinerja, dan ada kode etik dan disiplin. Oke, jadi ini adalah jenis-jenis pengendalian administratif yang dikembangkan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan ke kesimpulan. Jadi, dari pokok bahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta diharapkan dapat mengembangkan konsep pengendalian administratif di Pusat Hiperkes dan Kesehatan Kerja. Oke, nah selanjutnya kita ada aplikasi. Nah, untuk peserta boleh silakan dibaca pertanyaannya dan silakan dijawab. Saya kasih waktu 1 menit.
Oke. Ada yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Saya. Baik, silakan Ibu Alfi. Untuk Pengetahuan saya saja ya, Bu. ya, jelaskan pengertian dari pengendalian administratif. Yaitu prosedur, kebijakan, dan sistem manajemen yang biasanya ditetapkan oleh suatu organisasi. Kayak misalnya contohnya pembuatan SOP, terus adanya pelatihan untuk karyawannya gitu sih. Oke, betul sekali. Nah, untuk yang kita ke pertanyaan selanjutnya ya, ke yang nomor 2. Sebutkan 5 jenis pengendalian administratif yang dikembangkan. Oke, silakan siapa yang mau menjawab? Bu Faiza atau Bu Alfi kembali? Ya, Ya, silakan Bu Faiza. ya seingat saya itu Bu, yang pertama itu ada kebijakan dan prosedur kerja. Terus yang kedua ada struktur organisasi, lalu ada pelatihan dan supervisi. Selanjutnya pengendalian berbasis kinerja dan kode etik disiplin. Oke, itu tadi 5 jenis pengendalian administratif ya. Oke. Jawabannya sudah benar. Ibu Alfi benar dan Ibu Faiza sudah benar. Baik. Nah, setelah ini saya akan memberikan evaluasi. Jadi, ibu-ibu peserta diminta untuk mengerjakan soal-soal yang ada di layar. Saya kasih waktu kan, jadi masing-masing slide itu ada 2 soal. Jadi masing-masing slide saya beri waktu 1 menit. Oke. Oke, baik. Silakan mengerjakan terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 sudah dikerjakan Ibu? Ibu Sudah. Alfi dan Ibu Faiza? Saya sudah. Oke, udah. Kita ke slide selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan nomor 3 dan 4. Oke, silakan. Oke. Oke. Sudah? Sudah. Baik, kita ke soal selanjutnya. Oke, Ibu Alfi dan Ibu Faiza. Oke. Sudah. Oke. Sudah? Kita ke soal selanjutnya. Sudah, Ibu Faiza dan Ibu Alfi? Sudah. Baik, soalnya sudah dijawab semua. Berarti kita switch nih. Punya Ibu Alfi ke Bu Faiza, Bu Faiza ke Ibu Alfi. Oke? Kita cocokin jawaban. Oke?
Sudah? Ya. Yang pertama, nomor 1 ya. Tahap pertama dan paling krusial dalam mengembangkan konsep pengendalian. Apa Bu jawabannya tadi? A. Oke, ya. Terus betul yang nomor 2, Ibu Faiza tadi, dalam siklus pengembangan pengendalian hasil dari evaluasi harus digunakan untuk merumuskan. Jawabannya yang B. B. Oke. Betul. Yang selanjutnya nomor 3, akibat evaluasi ini menunjukkan bahwa karyawan sering melakukan kesalahan karena ketidaktahuan pengembangan konsep pengendalian administratif. Yang paling tepat adalah fokus pada yang mana? Pada yang C. Oke, baik, sudah benar. Lalu yang nomor 4, ada aktivitas pengendalian yang dilakukan selama program atau kebijakan sedang diimplementasikan untuk mendeteksi penyimpangan dini. Disebut apa? Monitoring. Oke, betul. Jawabannya yang A. Oke, lanjut. Untuk yang nomor 5, jawabannya salah satu prinsip utama dalam pendesain ulang SOP. Apa? Yang C. Oke, betul jawabannya. Lalu yang nomor 6, jika hasil evaluasi menunjukkan adanya resiko fraud yang tinggi pada proses pengadaan, konsep pengadaan administratif baru yang dikembangkan, sebaiknya fokus pada A. Oke, betul yang A. Oke, untuk yang nomor 7, jawabannya apa? B. Yang B. Oke, betul. Untuk yang nomor 8, B. Yang nomor 8 apa sih? Tindakan apa yang paling tepat dilakukan segera setelah konsep pengendalian administratif baru selesai dirumuskan? Ya, melakukan uji coba di area terbatas dan mengkomunikasikannya ke seluruh stakeholder. Oke, benar. Berarti jawaban Ibu Faiza benar semua? Oke, dan jawaban Ibu Alfi betul semua? Baik, terima kasih sudah menjawab dengan baik. Oke, untuk pertemuan selanjutnya saya akan memberikan tugas ya. Jadi buatlah peta konsep dari berbagai sumber mengenai penindaklanjutan evaluasi efektivitas penggunaan alat pelindung kepala. Oke, boleh kalau mau dicatat. Ini judul tugasnya. Tugasnya dikumpulkan di pertemuan berikutnya itu melalui email saya pada tanggal 12 November di jam 17.00. Oke, boleh dicatat juga email saya. Oke, sudah. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang materi yang ibu-ibu akan pelajari ini. Oke? Boleh? Silakan dicatat dulu Bu, Ibu Faiza dan Ibu Alfi. Sudah? Ya. Baik. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sebelum saya tutup, kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, demikianlah pelatihan hari ini. Kita tutup. Semoga kita semua selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.